Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Vida di channel YouTube Vida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah ya teman-teman, sampai saat ini kita selalu dalam keadaan baik, sehat dan berbahagia. Alhamdulillah, alhamdulillah. Teman-teman, ayo kita lanjutkan lagi membaca buku The 5 Second Rule Mel Robbins. Saat ini kita masuk ke bagian 3 bab 11. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. 11. Akhiri penundaan. Sebuah kutipan dari William Wordsworth. Untuk memulai, mulailah. 5 Second Rule merupakan senjata yang sangat ampuh di dalam perjuangan melawan penundaan. Sebelum kita menggali tentang cara menggunakan peraturan ini, kita harus menetapkan apa yang dimaksud dengan penundaan, apa yang termasuk penundaan, dan apa yang bukan. Di dalam melakukan penelitian terhadap buku ini, saya terkejut sewaktu mengetahui apa saja yang menjadi penyebab penundaan. Ternyata saya salah. Saya juga terkejut mengetahui bahwa ternyata ada dua jenis penundaan. Penundaan destruktif yang terjadi ketika Anda menghindar dari tugas-tugas yang harus Anda selesaikan, dan penundaan produktif yang merupakan bagian penting dari setiap proses kreatif. Mari kita mulai dengan jenis yang baik. Penundaan produktif. Jika Anda sedang mengerjakan sebuah proyek kreatif atau ide inovatif, riset menunjukkan bahwa dalam penundaan bukan saja baik, melainkan juga penting. Proses kreatif membutuhkan waktu. Oleh sebab itu, ketika Anda menyingkirkan sebuah proyek selama beberapa hari atau minggu, pikiran Anda akan berkelana. Waktu ekstra yang diisi dengan melakukan perjalanan batin itu memberi Anda kemampuan untuk mendapatkan ide-ide yang lebih kreatif dan berbeda, yang semakin memperkaya proyek Anda. Penundaan produktif merupakan sebuah konsep yang sangat bermanfaat untuk saya pelajari, khususnya saat saya berusaha menulis buku ini. Sebelum mengetahui tentang penundaan yang produktif, saya sering membuat diri saya kacau karena selalu merasa kelelahan. Saya mengalami kebuntuan menulis, dan saya pikir itu artinya saya penulis yang buruk, malas, atau tidak mampu. Yang sebenarnya adalah sebuah proses kreatif yang penting, ini baru saja dimulai. Pikiran saya membutuhkan istirahat dan waktu untuk berkelana. Saya membutuhkan waktu 7 bulan lebih lama dari yang saya perkirakan untuk menyelesaikan buku tersebut yang ternyata 100 kali lebih baik karena penundaan itu. Bila Anda tidak mendapatkan hasil yang Anda inginkan, berilah waktu pada proyek tersebut. Arahkan energi Anda pada hal yang lain. Setelah itu, kembalilah dengan mata yang segar. Jadi, jika Anda sedang mengerjakan sebuah proyek kreatif dan Anda tidak memiliki tenggat waktu yang pasti, maka menyisihkan pekerjaan Anda selama beberapa minggu agar Anda dapat membiarkan pikiran Anda berkelana bukan merupakan penundaan. Itu adalah proses kreatif. Ide-ide baru yang segar yang Anda peroleh saat Anda melakukan penundaan produktif justru akan membuat pekerjaan Anda lebih cerdas. Penundaan destruktif. Penundaan destruktif adalah jenis yang sama sekali berbeda. Penundaan ini adalah ketika kita menghindari pekerjaan yang harus kita selesaikan dan kita tahu bahwa akan ada konsekuensi negatif dari penundaan ini. Pada akhirnya, kebiasaan ini akan merugikan Anda. Kita masing-masing mempunyai setumpuk pekerjaan yang seakan-akan tidak bisa kita selesaikan. Melengkapi album foto, memeriksa spreadsheet, menyelesaikan proposal, membersihkan rumah ayah, dan memeriksa daftar untuk dikerjakan yang akan membuat bisnis Anda berkembang. Penundaan destruktif adalah segala sesuatu yang dengan sengaja kita hindari yang sebenarnya harus dikerjakan. Evelyn mendapati dirinya melakukan penundaan, lalu menyalahkan dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun saya selalu meragukan diri saya sendiri. Dia menggunakan peraturan dan hasilnya luar biasa.
Sesudah menemukan 5, 4, 3, 2, 1, lakukan. Evelyn mampu menyingkirkan keraguan dirinya dan mengerjakan hal-hal yang harus dikerjakan, yang bahkan membuat dirinya sendiri terkesan. Mel, kemarin saya bangun setelah menggunakan peraturan. Selama bertahun-tahun saya selalu meragukan diri saya sendiri. Saya mulai, saya berhenti, saya bukan apa-apa, saya sesuatu. Saya membersihkan ruang tamu, dapur, ruang makan saya, mengerjakan cucian sebanyak 7 kali, dan saya merasa luar biasa. Itu baru permulaan. Saya terkesan kepada diri saya sendiri. Saya bergabung, suami saya bergabung, dan saya siap untuk maju. Mungkin dia tidak tahu mengapa dia menunda. Banyak di antara kita yang tidak tahu. Selama ini, semua orang percaya bahwa penundaan berarti kemampuan yang buruk dalam pengelolaan waktu, kurangnya kemauan, atau kurangnya disiplin diri. Ya, ternyata kita salah. Penundaan sama sekali bukan bentuk kemalasan. Penundaan adalah mekanisme penanganan stres. Penundaan dan kaitannya dengan stres. Timothy P. Schill, Profesor Psikologi dari Universitas Carleton, sudah melakukan penelitian terhadap penundaan selama lebih dari 19 tahun. Dr. Schill menemukan bahwa hal utama yang mendorong dilakukannya penundaan bukan menghindari pekerjaan, melainkan menghindari stres. Penundaan adalah suatu keinginan bawah sadar untuk merasa baik saat ini juga, sehingga Anda bisa merasakan sedikit kelepasan dari stres. Kesalahan umum yang kita semua lakukan adalah menyangka bahwa orang dengan sengaja memilih untuk melakukan penundaan. Sebenarnya, sebagian besar orang yang berjuang melawan penundaan mengatakan kepada peneliti bahwa mereka merasa seperti tidak mempunyai kendali atas penundaan itu, dan mereka benar karena mereka tidak mengerti alasan yang sebenarnya mengapa mereka menunda. Kita melakukan penundaan karena merasa stres. Ini petunjuknya. Anda bukan stres karena pekerjaannya. Anda stres karena hal yang lebih besar, uang, masalah hubungan, atau kehidupan secara umum. Ketika Anda menunda pekerjaan atau pelajaran Anda selama 15 menit untuk belanja daring atau menyaksikan berita-berita dari pertandingan olahraga malam sebelumnya, Anda sedang mengambil istirahat stres kecil dari stres yang lebih besar yang Anda rasakan secara keseluruhan. Rasanya seperti makanan emosional bagi pikiran. Ketika Anda menghindar dari sesuatu yang rasanya berat, Anda mengalami kelepasan. Ditambah, ketika Anda melakukan sesuatu yang Anda nikmati, seperti misalnya berselancar di Facebook atau menertawakan video-video viral, Anda mengalami dorongan dopamin jangka pendek. Semakin sering Anda menunda, semakin besar kemungkinan Anda akan mengulangi perilaku tersebut. Ini persoalannya. Sementara Anda mendapatkan dorongan kelegaan kecil saat menyaksikan video tentang kucing, lama-kelamaan pekerjaan yang Anda hindari semakin menumpuk, sehingga semakin menambah stres dalam hidup Anda. Scott adalah contoh yang bagus untuk ini. Dia menulis kepada saya karena ingin mendapat bantuan untuk keluar dari kepalanya sendiri. Dia bercerita bahwa semua orang yang dekat dengannya selalu mengatakan bahwa sayalah satu-satunya hal yang menahan diri saya, dan mereka benar. Scott adalah seorang mahasiswa kedokteran yang melakukan riset di sebuah laboratorium fisiologi. Dia sudah menikah dan bersama istrinya baru saja dikaruniai anak pertama mereka yang merupakan bayi laki-laki paling tampan. Dia menjelaskan kehidupannya seperti ini.
Segala sesuatu di rumah sangat luar biasa, walaupun banyak tekanan masalah keuangan yang sudah bisa diduga mengingat saya masih kuliah. Persoalan saya adalah bahwa dalam kehidupan sehari-hari dan ditambah kuliah atau pekerjaan lab, saya mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban saya yang mulai menjadi masalah. Pada dasarnya, saya selalu menunda sampai mencapai titik di mana saya entah ketinggalan tenggat waktu atau membuat kesal seseorang. Saya mempunyai harapan yang sangat tinggi terhadap diri saya sendiri, dan setiap malam saya berangkat tidur dengan mengatakan kepada diri sendiri bahwa besok akan menjadi awal baru yang saya butuhkan, dan saya akan mengatasi semuanya dengan energi yang besar. Namun, kemudian hari demi hari, saya gagal dan kepercayaan diri untuk mengatasi sendiri masalah ini pun mulai memudar. Pada dasarnya saya tidak merasa sudah mengerahkan seluruh potensi saya, dan itu membuat saya kesal. Membaca surat Scott, Anda bisa melihat bahwa dia terjebak di dalam siklus perasaan kecewa yang sangat besar terhadap diri sendiri. Saya benar-benar bisa mengerti karena itulah yang saya rasakan saat berjuang untuk bangkit dari tempat tidur pada waktunya. Scott tahu apa yang harus dia lakukan, menyelesaikan pekerjaannya, tetapi rasanya dia tidak mampu memaksakan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Suara Scott memberi saya kesempatan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi saat Anda melakukan penundaan. Dia mengatakan kepada kita bahwa dia dan istrinya sedang mengalami banyak tekanan masalah keuangan. Tekanan masalah keuangan itu terasa tidak menyenangkan. Hal itu jugalah yang menjelaskan alasan dia menunda untuk mendapatkan kelepasan sementara dari tekanan keuangan. Ingat bahwa pada saat kita mengganti tugas yang sulit dengan melakukan sesuatu yang lebih mudah, kita mendapatkan dorongan suasana hati sementara dan merasa memegang kendali. Lantas, bagaimana dia bisa menghentikan hal ini? Beruntung, ada 3 langkah mudah yang didukung oleh riset, dan 5 second rule akan membantu Anda. 5, 4, 3, 2, 1 untuk melakukannya. Apakah Anda menghindari pekerjaan seperti Scott? Membersihkan seperti Evelyn, atau berlatih seperti Ed J. Loso? Setiap saat Anda dapat menggunakan peraturan untuk mengalahkan penundaan. J. Loso menulis, Ed Mel Robbins menyaksikan Anda memberikan ceramah minggu ini di LTEM. 5, 4, 3, 2, 1. Sejak saat itu, saya berlatih setiap hari. Maafkan diri Anda. Hal pertama yang dikatakan oleh hasil riset kepada kita, Anda harus memaafkan diri Anda karena melakukan penundaan. Yang benar, ini bukan kumbaya, ini ilmu pengetahuan. Ingat, ahli kita dari Universitas Carleton, Dr. Pisil, menjadi salah satu penulis esai tentang bagaimana mahasiswa yang memanfaatkan diri mereka sendiri karena penundaan kecil kemungkinan akan melakukan penundaan pada ujian mereka berikutnya. Kedengarannya bodoh, tetapi bagian dari persoalan yang sudah diungkap oleh psikolog adalah bahwa orang-orang yang biasa menunda bersikap sangat keras terhadap diri mereka sendiri. Triske menyadari bahwa setelah dia mampu memaafkan dirinya sendiri, kehidupannya menjadi berubah. Triske menuliskan, The 5 Second Rule. Saksikan Ed Mel Robbins, hidup Anda akan berubah. Anda tidak akan lagi menyesali diri Anda, seperti saya dulu. Raihlah tujuan Anda, wujudkan mimpi Anda. Alih-alih menyerang dirinya sendiri, dia tidak lagi menunda. Luar biasa.
Mungkin Anda juga bisa terhubung dengan Ryan yang menulis kepada saya tentang berada pada tahap-tahap awal memulai sebuah bisnis baru. Dia berkata bahwa meski sangat menginginkan perusahaan ini berhasil, saya heran betapa sulitnya memaksa diri saya untuk mencurahkan waktu untuk perusahaan dan akhirnya melakukannya karena perasaan takut gagal. Ryan menuliskan, baru saja menyaksikan ceramah TEDx Anda. Naluri saya mendorong saya untuk mencari dan menghubungi Anda, maka saya melakukannya. Saya sedang berada pada tahap-tahap awal memulai bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk baru dan sedang mencari pengakuan di internet bahwa saya melakukan hal yang benar dengan mengerjakan hal yang ingin saya kerjakan. Saya bukan orang kaya, jadi walaupun sangat menginginkan bisnis ini berhasil, saya heran betapa sulitnya memaksa diri saya untuk mencurahkan dan akhirnya melakukannya karena perasaan takut gagal. Ceramah Anda jelas memotivasi saya dan menang atau kalah. Paling tidak saya melakukan sesuatu. Terima kasih karena melakukan apa yang Anda lakukan, kami merasa bersyukur. 3. Keberanian mengubah perilaku Anda. Saya suka dengan kalimatnya pada bagian akhir. Menang atau kalah, paling tidak saya melakukan sesuatu. Dibutuhkan keberanian yang besar untuk mampu bersikap jujur kepada diri sendiri, serta mengakui betapa sulitnya memusatkan perhatian pada apa yang ingin Anda lakukan. Contoh lain yang bagus adalah mahasiswa kedokteran kita di Lab Scott. Ingat apa yang dia tulis. Dia berkata bahwa dia mempunyai harapan yang sangat tinggi terhadap diri saya sendiri. Setiap kali melakukan penundaan, dia merasa malu dan bersalah. Perasaan negatif itu kemudian menciptakan stres yang jauh lebih besar daripada diri Scott sementara. Kepercayaan dirinya dalam mengatasi persoalan ini sendiri mulai memudar, yang justru membuat dia merasa semakin tertekan dan semakin menunda. Jadi, mari kita terapkan saran ini pada Scott. Langkah nomor 1, hentikan siklus dengan memaafkan diri sendiri. Scott, Anda harus menggunakan waktu 5 detik, 5, 4, 3, 2, 1 untuk memaafkan diri Anda sendiri karena membuat kesal orang lain, ketinggalan dari jadwal, dan tidak bekerja sesuai potensi Anda yang seutuhnya. Bila Anda mampu menyadari bahwa stres Anda akibat masalah keuangan mendorong terjadinya penundaan di lab, sekarang Anda mempunyai kesempatan untuk memaksa diri Anda dan memegang kendali. Namun, Anda ingin memegang kendali agar Anda dapat meraih sasaran Anda, dan orang yang Anda harapkan sebagai diri Anda bisa membantu Anda sekarang juga. Hal itu mengarahkan kita ke langkah kedua. Apa yang akan dilakukan oleh Anda masa depan? Izinkan saya memberi penjelasan. Tim Dr. Pisil sudah melakukan banyak riset tentang diri kita sekarang melawan diri kita masa depan. Diri masa depan kita adalah sosok diri yang kita harapkan. Yang menarik, penelitian membuktikan bahwa ketika Anda bisa menggambarkan Anda masa depan, hal itu memberi Anda objektivitas untuk mendorong diri sendiri pada saat sekarang. Dalam percobaan di mana peneliti menunjukkan kepada orang-orang gambar digital diri mereka yang sudah berumur, lebih besar kemungkinannya mereka akan menabung untuk masa pensiun. Saya rasa itu menjadi penjelasan mengapa papan visi berhasil. Mereka membantu Anda membayangkan Anda masa depan dan merupakan mekanisme yang bagus untuk mengatasi stres yang Anda alami saat ini sebagai diri Anda sekarang. Jadi, Scott, buatlah papan visi atau gambaran batin tentang seperti apa kehidupan Anda ketika semua tekanan perkuliahan sudah selesai dan Anda sudah menjadi Profesor Scott. Pada saat Anda merasakan diri Anda melakukan penundaan, tanyalah kepada diri Anda sendiri, apa yang akan dilakukan oleh Profesor Scott?
Hal ini mengarahkan kita ke langkah ketiga. Mulailah dengan 5 second rule. Akhirnya, setelah Anda mengetahui sumber penundaan, nasihat favorit Dr. Pisil adalah mulai saja. Dia bukan satu-satunya yang berbicara tentang pentingnya memulai. Salah satu cara paling ampuh untuk menciptakan kebiasaan baru menurut para peneliti adalah dengan menciptakan ritual memulai. Tidak ada ritual memulai yang lebih baik dari 5 second rule. Sekarang setelah saya mengerti sisi ilmiah dari semua ini, saya dapat menjelaskan mengapa mulai saja berhasil. Bila penundaan adalah sebuah kebiasaan, maka Anda harus mengganti pola perilaku yang buruk itu penghindaran dengan perilaku positif yang baru, memulai. Begitu Anda merasa diri Anda ragu mengerjakan tugas yang lebih mudah atau menghindari pekerjaan yang sulit, gunakanlah peraturan 5, 4, 3, 2, 1, kemudian dorong diri Anda untuk mulai mengerjakan hal penting yang harus Anda kerjakan. Memulai membawa kita kembali kepada insinyur kita di CISCO dan konsep pusat pengendali. Penundaan membuat Anda merasa seolah-olah Anda tidak memiliki kendali atas diri Anda sendiri. Ketika Anda memaksa diri sendiri dan baru saja mulai, maka Anda memegang kendali atas saat itu serta kehidupan Anda. Daniela merasa berdaya dan mampu ketika mempraktikkan peraturan dan menunjukkan kepada kami bahwa manfaat yang diperoleh dengan mengalahkan penundaan jauh melampaui pekerjaan dan masuk ke wilayah yang lebih penting bagi peningkatan relasi saya dengan diri saya sendiri. Relasi saya dengan diri sendiri semakin membaik. Saya lebih mempercayai diri saya sendiri. Saya merasa berdaya dan mampu. Lakukan sesuatu sekarang juga sudah menjadi mantra saya. Terima kasih, Mel. Sebagaimana sudah saya jelaskan di dalam buku ini, mengerahkan usaha dengan melakukan 5, 4, 3, 2, 1, mengubah personeling dalam pikiran Anda, serta memudahkan prefrontal cortex dalam membantu Anda untuk memulai. Setiap kali Anda menggunakan peraturan, semakin lama akan semakin mudah untuk menghentikan penundaan dan mulai saja. Seperti yang dialami oleh Sai, mengatakan kepada diri sendiri untuk telepon saja, jawab surel, selesaikan pekerjaan bodoh itu. Dan memulai adalah rahasia untuk menyelesaikan segala sesuatu yang penting. Sai menuliskan, "Yang terhormat Mel, saya menulis untuk mengucapkan terima kasih. Ini tentang presentasi Anda mengenai ceramah TEDx. Saya menyaksikannya beberapa bulan lalu. Setelah itu, saya terus mengatakan kepada diri sendiri, telepon saja, jawab surel, selesaikan pekerjaan bodoh itu. Saya tidak menyukai pekerjaan itu, tetapi ia membantu saya untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya senang bahwa sesudah memiliki kebiasaan ini, saya berhasil mengerjakan sebuah proyek besar. Terima kasih banyak atas presentasi yang luar biasa itu." Meskipun tidak suka mengerjakan pekerjaannya, dia membangun kebiasaan untuk tetap bertindak sehingga berhasil menyelesaikan sebuah proyek besar dengan pemikiran seperti ini dan akan mendapatkan apa yang saya inginkan. Dalam kasus Scott, kembali ke lab, dia bisa menggunakan peraturan untuk menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian, mendorong dirinya untuk bekerja selama jeda waktu yang singkat. Sekarang, sesudah mengetahui sumber dari penundaannya, tekanan keuangan, dia telah memaafkan dirinya, langkah yang sangat penting. Dan begitu dia membayangkan Dr. Scott masa depan, dia dapat mulai menghitung untuk mendapatkan kendali, pindah ke mejanya, dan mulai bekerja.
Ketika dia mendapati dirinya keluar dari jalur, dia dapat menghitung mundur 5, 4, 3, 2, 1 lagi. Peraturan semakin memudahkan untuk melakukan saja sesuatu yang akan membantu Scott meraih kendali atas pekerjaannya dan merasa lebih siap untuk langsung mengatasi tekanan keuangannya yang lain. Andre juga menggunakan peraturan untuk mendesak penundaan pada masa lalu dan bertindak guna mencapai sasarannya. Andre berumur 16 tahun, tetapi dia sudah belajar bagaimana mengalahkan penundaan dan mulai menulis buku. Dia berkata bahwa dirinya selalu mempunyai alasan-alasan, belum siap, terlalu sibuk, tidak cukup pandai. Peraturan membantunya melewatkan alasan-alasan itu dan sekarang dia sedang bertindak untuk menulis bukunya. Andre menuliskan, Saya mulai mengandalkan desakan untuk bertindak mewujudkan ide-ide saya yang membawa saya terlibat di dalam BZ Chain, klub yang memfokuskan diri pada pelayanan masyarakat, di mana sekarang saya menjadi ketuanya. Saya juga bertindak dalam berusaha masuk ke perguruan tinggi dan dalam meraih sasaran akademik saya. Banyak dari pencapaian saya belum lama ini yang berhasil saya raih karena saya memilih untuk menggunakan gagasan itu dalam waktu 5 detik. Begitu saya merasakan dorongan tersebut. Sasaran saya sekarang adalah menulis buku, sebuah dorongan yang belum sempat saya lakukan karena saya selalu mempunyai alasan. Belum siap, terlalu sibuk, tidak cukup pandai. Peraturan ini memudahkan saya melewatkan alasan-alasan itu dengan membantu saya mengambil inisiatif untuk sekadar menuliskan sasaran-sasaran saya dan mewujudkannya. Setiap kali saya membaca tempelan catatan tentang memusatkan kreativitas saya pada penulisan buku, saya selalu mengambil langkah mencoba sesuatu. Hal ini mengubah hidup saya. Andre menunjukkan kepada kita bahwa pada usia berapapun dan dengan sasaran apapun, kita mempunyai kekuatan untuk memiliki diri kita sendiri, memeriksa batin kita, dan mengambil langkah, mencoba sesuatu, dan mengubah hidup saya. Alasan mengapa mulai saja begitu penting adalah karena Anda juga akan menggunakan apa yang oleh para peneliti disebut prinsip kemajuan, yang menjelaskan tentang fenomena bahwa maju dalam hal apapun, termasuk kemenangan kecil, mampu mendorong suasana hati kita serta meningkatkan kadar kebahagiaan dan produktivitas kita. Di atas semua itu, begitu Anda memulai sebuah proyek, Anda akan memicu suatu mekanisme di dalam otak Anda untuk memberi isyarat kepada Anda agar tetap menjalankan proyek tersebut. Sebagaimana sudah saya jelaskan sebelumnya, para peneliti menemukan bahwa otak mampu mengingat tugas-tugas yang belum selesai lebih baik daripada yang sudah selesai. Begitu Anda memulai, pikiran Anda akan terus mendesak Anda untuk menyelesaikan. Saya juga mengatakan kepada Anda bahwa kebiasaan saya menekan tombol tidur merupakan bentuk penundaan. Sekarang saya mengerti sebabnya. Tindakan itu memberikan kelegaan sementara dari tekanan yang lebih besar dalam hidup saya. Itulah sebabnya mengapa saya menekan tombol tidur. Ketika saya mengingat kembali, saya mengerti sekarang bahwa saya telah menghancurkan kebiasaan itu dengan menciptakan ritual memulai 5-second rule. Kebiasaan saya menekan tombol tidur sudah diganti dengan kebiasaan baru yang baik, menghitung 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian bangkit berdiri dan mengawali hari. 7 tahun kemudian, setiap pagi saya masih menghitung mundur untuk meluncurkan diri saya dari tempat tidur. Jadi untuk ringkasnya, berikut ini adalah bagaimana Anda dapat menggunakan 5-second rule dengan cara yang sangat efektif untuk mengalahkan penundaan. Gunakanlah untuk membuat diri Anda mulai. Mulailah dengan langkah kecil. Seranglah apa yang Anda hindari selama 15 menit saja.
Setelah itu istirahat lalu tontonlah video tentang kucing dan menangislah sekeras-kerasnya. Biarkan diri Anda beristirahat karena berhasil menyingkirkan berbagai hal sampai saat ini. Anda hanyalah manusia. Semua ini masuk akal. Anda makan gajah di dalam ruangan segigit demi segigit. Apa yang kita pelajari berulang-ulang kali di buku ini adalah bahwa kecuali Anda mengalahkan perasaan yang memicu munculnya kebiasaan buruk Anda dan mendorong diri Anda untuk memulai, Anda tidak akan pernah berubah. Entah Anda akan menemukan jalan atau menemukan alasan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk buku 5 Second Rule, The 5 Second Rule bab 3-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 4, keberanian mengubah pikiran Anda. Bagian ini akan dimulai dengan bab 12. Sampai ketemu lagi di bab berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah subscribe, dan juga sudah request buku-buku yang ingin dibacakan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.